Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai pengaturan zakat profesi di Indonesia untuk memenuhi tugas UTS Hukum Ekonomi Islam. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Armando, Rifa Haura, Kesa Mula Amal, Aula Syifa Pramestia, dan Permata Cinta. Dalam jurnal ini, kami akan menjelaskan mengenai zakat profesi dan pengaturannya di Indonesia dengan berbagai sumber kepustakaan, yaitu Al-Quran, jurnal ilmiah, pendapat para ahli, dan juga peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang diantaranya membahas tentang pengertian zakat profesi, jenis profesi, syarat dalam menunaikan zakat profesi, dan bagaimana pengaturannya di Indonesia. Hal yang melatar belakangi penelitian ini yaitu zakat adalah suatu kegiatan yang bersifat wajib ditunaikan sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 110 yang artinya, dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kau kerjakan untuk dirimu, kau akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, semakin banyak juga kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Dengan lahirnya macam ide dan inovasi, maka muncullah berbagai profesi baru, khususnya di Indonesia. Namun, dalam hukum Islam sendiri tidak ada aturan yang tegas mengenai zakat profesi. Hal ini karena terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Nabi dan Imam Mujtahid. Dengan begitu, adanya kewajiban membayar zakat dan mengingat bahwa Indonesia adalah negara dengan mayoritas beragama Islam, maka pengaturan zakat profesi secara tegas di Indonesia sangatlah diperlukan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan rumusan masalah, bagaimana pengaturan zakat profesi di Indonesia. Pengertian zakat, profesi, dan zakat profesi. Menurut Wahbah Az-Zuhali, zakat adalah penunaian hak yang wajib terhadap harta. Menurut Al-Mabukhari, yang mengutip dari Filmer dan Mill, profesi adalah suatu pekerjaan yang didasarkan atas studi intelektual dan pelatihan yang khusus. Sedangkan menurut pemahaman Zamzami Ahmad, zakat profesi adalah zakat penghasilan yang didapat dan diterima dengan jalan yang halal dalam bentuk upah, honor, ataupun gaji. Pengaturan zakat profesi menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia dan Hukum Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sekilas terdapat pengaturan mengenai zakat profesi pada pasal 4 ayat 2 bagian H, yaitu zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi H. Pendapatan dan jasa. Dengan begitu, pasal ini bermakna bahwa setiap profesi yang menghasilkan pendapatan materi harus dikeluarkan zakatnya. Menurut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat. Dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 ini berisi tentang himbauan untuk mengoptimalkan zakat untuk menyejahterakan rakyat dan mengumpulkan zakat dari aparat sipil negara atau ASN kepada Basnas yang bersifat bukan paksaan. Menurut Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan. Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 mengatur tentang semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakat dengan syarat telah mencapai nisab senilai 85 gram emas dan haul. Dalam fatwa MUI ini juga menyebutkan bahwa zakat profesi atau zakat penghasilan hukumnya wajib dikeluarkan. Objek zakat profesi. Zakat profesi dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan rutin seperti gaji bulanan, tunjangan hari raya, ataupun bonus yang didapatkan dari pekerjaan tersebut. Kategori profesi yang wajib mengeluarkan zakat. Menurut seorang ulama yang bernama Yusuf Al-Qardawi, pekerjaan yang menghasilkan uang terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama disebut mihan al-hurah, yaitu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa berkegantungan dengan orang lain, seperti dokter, perawat, akuntan, arsitek, insinyur, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua disebut dengan kas al-amal, yaitu pekerjaan yang dikerjakan seseorang untuk pihak lain dengan mendapatkan upah atau honor seperti pejabat pemerintah, karyawan negeri, dan karyawan swasta. Adapun istilah yang disebut dengan mal mustafad, ini merupakan harta penghasilan atau harta pendapatan baru yang diperoleh oleh orang Islam yang baru dimiliki melalui suatu cara kepemilikan, bukan termasuk ke dalam harta yang sudah dipungut zakatnya. Dapat dikatakan bahwa mal mustafad ini mencakup segala macam pendapatan, tetapi bukan seperti pendapatan yang diperoleh dari harta yang dapat dikenakan zakat, akan tetapi pendapatan yang diperoleh dengan sebab lainnya. Dalam hal ini sudah mendapatkan kesepakatan yang sah oleh undang-undang
maupun ulama-ulama untuk wajib dikenakan sebagai zakat. Syarat-syarat zakat profesi. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, syarat-syarat harta yang wajib untuk dizakati itu ada 8. Yang pertama, harta kekayaannya dimiliki secara penuh. Yang kedua, hartanya berkembang maupun secara konkret akibat pembiakan dan perdagangan ataupun tidak secara konkret sesuai dengan bagaimana si penerima zakat mempergunakannya. Yang ketiga, cukup nisab ataupun senilai dengan 85 gram emas dalam setahun. Yang keempat, lebih dari kebutuhan biasa. Ini merupakan kebutuhan rutin atau sesuatu yang tidak dapat mesti ada untuk memberikan ketahanan hidup seperti makanan, minuman, pakaian, dan hal-hal yang diperlukan lainnya. Yang kelima, si pemilik harta tidak memiliki hutang. Adapun menurut pendapat Imam Maliki menyatakan bahwa jika seseorang punya hutang, maka itu dapat mengurangi nisab dan dia tidak mempunyai harta yang bisa menyempurnakan nisabnya. Maka dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Apabila seseorang mempunyai harta tapi ia memiliki hutang, maka hendaklah dia untuk melunasi hutangnya terlebih dahulu, kemudian melakukan pembayaran zakat jika nisabnya terpenuhi. Yang keenam, berlaku setahun atau selama 12 bulan komariah atau cukup haulnya. Dan yang terakhir, harta didapatkan dengan cara yang baik dan halal. Selanjutnya, cara perhitungan zakat profesi. Sesuai dengan SK Basnas nomor 22 tahun 2022 tentang nisab zakat pendapatan dan jasa, nisab zakat profesi pada tahun 2022 adalah senilai 85 gram ataupun senilai dengan Rp79.292.978. Jika suatu profesi berpenghasilan lebih dari nominal tersebut, maka ia wajib membayarkan zakat profesi di tahun 2022 dengan kadar 2,5% dari penghasilannya. Contoh penerapan zakat profesi. Penerapan sederhana. Contoh penerapan sederhana ini hanya memperhatikan gaji kotor atau gaji yang belum dikeluarkan untuk kecukupan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Dito adalah seorang muslim yang merdeka, berusia 35 tahun yang bekerja sebagai manajer di PT Makmur Sentosa sejak tahun 2012 dengan gaji tetap Rp45 juta per bulan dan THR 2022 sebesar Rp45 juta. Dengan begitu, Dito harus mengeluarkan zakat profesi pada tahun 2022 dengan cara yang pertama, memperhatikan nisab zakat profesi, yakni senilai 85 gram emas tahun 2022 sesuai dengan SK Basnas nomor 22 tahun 2022 senilai Rp79.292.978 per tahun. Yang kedua, memperhatikan pendapatan profesi apakah sama atau lebih dari nilai 85 gram emas. Diketahui bahwa Dito memiliki gaji pokok sebesar Rp45 juta per bulannya. Maka Rp45 juta dikali 12 bulan ditambah THR sama dengan Rp540 juta ditambah dengan Rp45 juta sama dengan Rp595 juta. Dengan begitu, penghasilan Dito sudah melebihi nisab. Maka zakat profesi yang harus Dito bayar pada tahun 2022 adalah Rp595 juta dikalikan dengan 2,5% sama dengan Rp14.875.000. Selanjutnya adalah contoh penerapan zakat profesi lebih lanjut. Contoh penerapan lebih lanjut ini bukan memperhatikan gaji kotor atau gaji yang belum dikeluarkan untuk kecukupan kebutuhan sehari-hari, melainkan memperhatikan gaji bersih atau gaji yang telah dikeluarkan untuk kecukupan kebutuhan sehari-hari. Diko adalah seorang muslim yang merdeka, berusia 37 tahun yang bekerja sebagai manajer di PT Abadi Sejahtera sejak tahun 2008 dengan gaji tetap Rp45 juta per bulan yang telah ia pakai sebesar Rp20 juta tiap bulannya untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan THR 2022 sebesar Rp45 juta yang telah ia pakai juga untuk kebutuhan lebaran tahun 2022 sebesar Rp35 juta. Sehingga sisa gaji Diko Rp25 juta dan sisa THR sebesar Rp10 juta. Dengan begitu, Diko harus mengeluarkan zakat profesi pada tahun 2022 dengan cara pertama, memperhatikan nisab zakat profesi yakni senilai 85 gram emas tahun 2022 sesuai dengan SK Basnas nomor 22 tahun 2022 senilai Rp79.292.978 per tahun. Yang kedua, memperhatikan pendapatan profesi apakah sama atau lebih dari 85 gram emas nisab. Diketahui Diko memiliki sisa penghasilan 25 juta per bulan, maka 25 jutanya dikali 12 bulan sama dengan 300 juta per tahun plus sisa THR 2022 sebesar Rp10 juta. Jadi totalnya ada Rp310
juta rupiah. Dengan begitu, Diko memiliki kewajiban untuk membayar zakat profesi karena nishab, yaitu 2,5% dari sisa gaji per tahun dan sisa THR pada tahun 2022, yaitu 310 juta rupiah dikali 2,5% sama dengan 14.875.000 rupiah. Jadi tahun 2022 Diko wajib membayar zakat profesi sebesar 14.875.000 rupiah. Kesimpulan, zakat profesi adalah kegiatan penunaian hak bersifat wajib yang terdapat dalam harta dan dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian atau pekerjaan mengenai bidang tertentu dengan melalui penguasaan ilmu keterampilan serta pelatihan yang khusus dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pengaturannya, zakat profesi diatur dalam beberapa peraturan, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat, dan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan. Cara perhitungan zakat profesi sendiri diperlukan jumlah penghasilan dengan nishab minimal senilai 85 gram emas untuk haul 1 tahun dan dikalikan 2,5% dengan penghasilan per tahun tersebut. Saran: sudah seharusnya seorang muslim sadar dan rutin dalam menunaikan zakat. Salah satunya adalah menunaikan zakat profesi, seperti halnya melaksanakan sholat sesuai dengan isi dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 110 untuk membantu sesama umat muslim yang sedang dalam kondisi sulit demi mempererat tali persaudaraan dan terciptanya kehidupan yang damai, makmur, dan sejahtera. Sekian presentasi dari Kelompok 9, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.